ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini, hari kemenangan ini, yakni hari Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kita bertakbir, kita bertahmid, dan kita bersyukur. Namun perlu kita renungkan, Idul Fitri bukanlah akhir dari ketaatan, melainkan awal untuk kita menjaga amalan-amalan kita dan akhlak kita yang mulia setelah kita melewati training, latihan selama di bulan Ramadan. Ramadan telah mendidik kita untuk sabar, untuk jujur, untuk menahan hawa nafsu, untuk menjaga lisan, serta terus melatih kita memperbanyak ibadah. Maka bulan Syawal adalah bulan pembuktian apakah Ramadan benar-benar mengubah kita. Ma'asyiral muslimin, silaturahim adalah ibadah yang menguatkan iman dan memperpanjang umur. Salah satu amalan agung di hari Idul Fitri dan di bulan Syawal adalah silaturahim, mengunjungi orang tua, birrul walidain, menyambung hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga dan sesama kaum muslimin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atarihi falyasli rahimahu." Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim bukan sekedar tradisi tahunan kaum muslimin, bukan hanya saling berkunjung, dapat THR, salam tempel, bukan, tetapi adalah ibadah hati. Kemudian kita memaafkan sebelum diminta, kita menyambung yang terputus, kita mendatangi yang menjauh, kita mendoakan yang menyakiti. Karena yang mulia bukan yang tidak pernah disakiti, tetapi yang tetap memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri mengajarkan kita untuk berkata yang tulus, yang ikhlas, taqabbalallahu minna wa minkum. Atau sebagian tradisi kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amal dari kami dan dari kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang memperoleh kemenangan, bukan hanya di lisan tapi juga di dalam hati. Kemudian menghidupkan sunnah di bulan Syawal ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, Syawal adalah bulan yang syarat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr."
barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Rawahu Bukhari. Ini bukti menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak berhenti beramal di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan dia terus melanjutkan ketaatan. Kemudian menjaga sholat berjamaah dan ibadah harian. Jika di Ramadan masjid penuh, maka Syawal adalah ujian untuk kita. Apakah sholat kita tetap terjaga berjamaah di masjid? Apakah Al-Quran masih kita baca? Apakah zikir masih hidup di lisan dan di hati kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian. Syawal adalah waktu terbaik untuk membuktikan bahwa Ramadan telah membentuk kita, membentuk akhlak kita dalam rumah tangga semakin baik, semakin royal kepada anak dan istri. Kemudian Ramadan membentuk kita kejujuran di dalam bekerja. Kemudian Ramadan membentuk kita kesabaran di dalam menghadapi segala macam masalah. Kemudian Ramadan membentuk kita kelembutan dalam bermuamalah kepada kaum muslimin maupun yang non muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah hari bersihnya hati. Maka jangan kita kotori kembali dengan permusuhan, dendam, kebencian. Betapa banyak hubungan rusak bukan karena dosa yang besar, tetapi karena ego, karena gengsi, karena lisannya tidak dijaga, suka menyakiti saudaranya. Permusuhan memadamkan cahaya iman di dalam hati, kemudian mengeraskan hati, kemudian menghapus pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pintu-pintu surga, yakni ada 8, itu dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia mengampuni semua hamba-hambanya kecuali 2 orang yang saling bermusuhan. Hingga dikatakan kepada orang yang bermusuhan ini, tangguhkan keduanya sampai mereka berdamai. Maka na'udzubillah, sungguh merugi orang yang rajin ibadah, salat, sedekah, puasa, rajin umrah, rajin haji, tetapi amalnya tertahan, tidak dibalas oleh Allah dengan pahala karena permusuhan tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk permusuhan yang paling berbahaya adalah permusuhan yang terjadi karena orang tua. Na'udzubillah, durhaka kepada orang tua atau bahkan kepada saudara kandung. Ada anak yang memutus silaturahim, bermusuhan dengan saudaranya, atau menyimpan kebencian bertahun-tahun lamanya indak basapuan dengan adiknya, dengan abangnya, dengan kakaknya. Padahal semua itu melukai juga hati ayah dan ibu kita. Ketahuilah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bukan hanya dengan memberi nafkah, memberi duit, atau berbicara lembut kepada mereka, tetapi juga menjaga hati mereka dari segala macam kesedihan dan menjauhkan mereka dari konflik permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, mewajibkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Surah Al-Isra ayat 23. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang tua yang tidak meminta harta kita,
tidak meminta pujian kita, tetapi hanya ingin melihat anak-anaknya rukun, damai, dan saling memaafkan. Namun yang terjadi, orang tua justru menangis karena anak-anaknya saling bermusuhan. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, jangan menunggu sempurna untuk berdamai, karena yang memulai kebaikan itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti lemah, dan berdamai bukan berarti menghapus kebenaran, tetapi meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan, hari ketika kita kembali kepada fitrah. Setelah sebulan penuh dilatih oleh Ramadan, kita menahan lapar, kita haus, kita menahan hawa nafsu, kita menahan dosa dan maksiat. Namun ada satu penyakit hati yang seringkali masih tersisa setelah Ramadan. Apa itu kaum muslimin? Yakni hasad atau iri dengki kepada sesama manusia. Hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Hasad adalah ketika seseorang tidak senang melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Bahkan dia berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, hasad adalah dosa pertama kali terjadi di atas muka bumi ini. Di langit juga terjadi pertama kali oleh iblis karena enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena hasad. Dia tidak suka melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam di bumi. Qabil, anaknya Adam alaihissalam, membunuh saudaranya sendiri Habil karena sifat hasad. Ia tidak menerima ketika Allah menerima amal saudaranya. Inilah akibat dari hasad. Ia bisa menghancurkan iman, merusak persaudaraan, bahkan menumpahkan darah. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat, seseorang sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah membaca Al-Quran, tetapi karena hasad kepada orang lain, pahala itu habis dimakan oleh penyakit hati. Ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari untuk kita membersihkan hati. Jika selama ini kita iri melihat rezeki orang lain, melihat jabatan orang lain, rumah orang lain, keberhasilan orang lain, maka Idul Fitri adalah momentum untuk membuang semua itu dari hati kita. Karena hakikatnya semua nikmat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayatid dunya." Kamilah yang membagi kehidupan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Ma'asyiral muslimin, jika Allah yang membagi rezeki, maka mengapa kita iri kepada manusia? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf berkata, orang yang hasad sebenarnya sedang protes terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak ridha dengan pembagian Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, Ramadan yang baru saja kita lalui mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Maka jangan sampai setelah Ramadan kita kembali membawa penyakit hati, yakni hasad, dalam kehidupan kita. Kita buang penyakit hati ini dari hidup kita dan kita ganti dengan doa dan syukur.
Masyarul muslimin wal muslimat, salah satu tanda hati yang bersih adalah senang melihat nikmat orang lain, kebaikan pada orang lain. Jika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah barakallahu fikum, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Inilah akhlak orang yang beriman. Para ulama salaf dahulu sangat menjaga hati mereka dari hasad. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang yang ia tidak sukai. Beliau berkata, itulah cara mengobati sifat hasad. Jika kita iri kepada seseorang, maka doakanlah dia. Lama-kelamaan hati kita akan bersih dari kebencian. Maka kaum muslimin, Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian baru, makanan enak, dan berkumpul dengan keluarga. Tetapi Idul Fitri yang sebenarnya adalah ketika hati kita kembali bersih. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci. Seorang ulama berkata, tidak ada hari raya bagi orang-orang yang masih menyimpan kebencian di dalam hatinya. Maka di hari yang mulia ini, mari kita bersihkan hati kita dari hasad, dari dengki, dari benci, dari sombong kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang hatinya bersih. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pulang dari salat Id ini dengan hati yang lapang. Lepaskan dendam, hentikan saling membenci, putuskan rantai permusuhan, karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan sering bermusuhan. Iri dengki dan akhirat terlalu mahal untuk ditebus dengan gengsi. Maka kaum muslimin, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai titik balik dari permusuhan menuju persaudaraan, dari dendam menuju pemaafan, dari hasad menuju senang melihat nikmat orang lain, dari lalai menuju taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat kita, zakat kita, dan seluruh amal kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, yang menjaga silaturahim dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita tutup khutbah ini dengan berselawat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna lil muttaqin. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.